Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita lancar ya. Nah, sebelum kita memasuki waktu buka puasa, ini sambil menunggu waktu buka puasa, saya sedikit akan mengajak para ibu-ibu semua di sini, terutama ibu-ibu yang menyusui, berdiskusi tentang ASI. Apakah dalam masa Ramadan ini ibu-ibu menyusui tidak diperkenankan untuk berpuasa? Nah, ini yang terjadi ya, selama ini yang terjadi banyak ibu-ibu yang tidak melakukan puasa karena dengan alasan saya menyusui, nanti ASI saya akan berkurang, seperti itu ya. Nah, padahal banyak cara yang bisa kita lakukan agar supaya kita tetap melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh ya, kemudian eee, melakukan aktivitas atau ibadah apapun ya, eee, dan terutama di sini tetap memberikan ASI penuh kepada bayinya, seperti itu. Karena memang tidak ada alasan sebenarnya ya untuk kita tidak menghindari segala ibadah di saat bulan Ramadan ini sangat disayangkan. Padahal kita tahu caranya bagaimana uh, untuk memperlancar ASI begitu. Karena memang tidak menutup kemungkinan ya semua ibu itu mengharapkan memiliki bayi yang sehat, ya, yang cerdas, yang tidak sakit seperti itu ya. Saya tahu betul bagaimana rasanya menjadi seorang ibu seperti itu ya. Jadi namun hal ini tidak bisa kita hindari juga. Kita juga bisa melakukan ibadah secara maksimal begitu ya. Nah, langsung saja ini berikut ya adalah bagaimana cara atau tips agar supaya di saat bulan puasa tetap berjalan puasanya selama 1 bulan penuh, kemudian ASI tetap diberikan dengan tidak mengurangi kualitas ASI tersebut, begitu ya. Jadi kita sekarang kupas tuntas ya ibu-ibu ya. Yang pertama di sini disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Nah, ini tidak kalah penting di mana-mana ibu ini di sini harus tahu ya, makanan bernutrisi seperti apa. Apakah di sini banyak nasinya ya, lauknya sedikit ya. Makanan bernutrisi di sini adalah makanan yang harus dipenuhi dengan cara harus seimbang antara proteinnya, kemudian seratnya, lemaknya, ya vitaminnya. Jadi harus seimbang. Artinya di sini pada saat kita berpuasa, kita apalagi sudah tahu kondisi kita menyusui. Jadi harus mengetahui apa yang harus dimakan. Contohnya kita harus banyak memakan uh, daging ya ataupun ikan laut ya dan perbanyak perbanyak juga makan sayur-sayuran sehingga hal itu juga membantu untuk memperlancar ASI seperti itu. Misalkan ada rasa khawatir masih tetap di mindset kita kalau kita berpuasa akan mempengaruhi produksi ASI. Ibu-ibu di sini tidak perlu khawatir karena memang ASI itu untuk memproduksi ASI tersebut bisa mengambil dari sebagian lemak yang ada di dalam tubuh ibu sendiri seperti itu karena memang puasa itu sebenarnya kan menahan menahan untuk tidak makan di beberapa jam saja. Nah, bagaimana untuk memenuhi itu? Jadi kita penuhi pada saat kita berbuka puasa dan pada saat sahur seperti itu ya. Yang kedua adalah banyak minum air putih. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi ASI adalah dengan meminum kebutuhan air di dalam tubuh kita ya, meminum air putih. Salah satunya meminum air putih karena memang 70% dalam tubuh adalah kandungan air. Jadi bagaimana sih untuk memenuhinya itu juga ada caranya. Jadi bagi kita yang normal sekarang artinya yang tidak menyusui itu minimal 8 gelas ya dalam sehari.
Namun bagi ibu-ibu yang menyusui minimal adalah 10 gelas air putih yang harus diminum seperti itu. Loh kok banyak, bagaimana sih caranya? Nah caranya yang pertama adalah pada saat bangun tidur adalah 1 gelas ya, 1 gelas air putih yang harus diminum, kemudian setelah sahur ya, setelah sahur itu 3 gelas air putih yang harus diminum, kemudian sebelum berbuka puasa adalah 2 gelas air putih yang harus diminum, kemudian menjelang tarawih itu 2 gelas air putih yang harus diminum, dan yang terakhir adalah di sini, sebelum tidur 2 gelas air putih harus diminum oleh ibu, seperti itu ya. Jadi, misalkan malam hari kita terbangun karena memang, si kecil bangun untuk menyusui, boleh tidak minum air putih lagi? Sangat boleh ya, karena memang yang dianjurkan adalah minimal, paling sedikit adalah 10 gelas ya. Namun jika lebih dari 10 gelas itu sangat bagus seperti itu ya. Karena memang dalam tubuh 70% adalah kandungan air seperti itu. Dan yang ketiga di sini minum susu ibu menyusui ya. Jadi sekarang banyak ya produk-produk susu khusus untuk ibu menyusui, itu juga boleh dikonsumsi selain meminum air putih seperti itu, karena memang di dalam susu ya, susu ibu menyusui itu juga sudah terfokus kandungannya, selain untuk kebutuhan ibu, di sini juga berfungsi atau berfungsi untuk kebutuhan bayinya atau nutrisi yang dibutuhkan oleh si bayi. Vitamin-vitamin yang ada di susu ibu menyusui itu juga sudah difokuskan di situ seperti itu. Dan yang keempat adalah minum ASI booster yang mengandung vitamin. Nah, ini yang lagi viral ya, yang lagi marak-maraknya sekarang, bukan hanya susu yang khusus untuk ibu menyusui, namun ada beberapa makanan yang memang dikhususkan ya untuk memenuhi kebutuhan ASI atau meningkatkan produksi ASI dengan kualitas yang tinggi. Sekarang banyak yang dipromosikan ya, beberapa makanan seperti biskuit mungkin ya, atau obat-obat yang obat-obat atau makanan yang bisa dijadikan ASI booster ya, yang memang dikelola khusus untuk ibu menyusui seperti itu. Dan yang kelima adalah waktu tidur yang cukup. Nah, ini ya, karena memang sekarang itu banyak ibu-ibu yang keren, tidak mau kalah gaul, tidak mau kalah eee apa ya, tidak mau kalah tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada di medsos seperti itu ya. Namun perlu ibu ketahui ya, pada saat malam hari kurangi begadang dan kurangi memain gadget ya. Artinya di sini pada saat malam hari harus niat dalam hati ya, fokus untuk mematikan data seluler ya, mematikan data seluler, di-off-kan terlebih dahulu agar supaya kita bisa maksimal dalam melakukan istirahat. Karena memang tidak bisa dipungkiri pada saat kita menyusui anak kita malam hari akan terbangun untuk apa, untuk meminum ASI, karena memang rata-rata atau memang secara teori bayi itu eee, lebih banyak mengkonsumsi ASI di malam hari dibandingkan di pagi atau siang hari seperti itu. Yang keenam adalah pijat payudara di malam hari. Lah ini ya, selain juga berfungsi untuk memperlancar ASI, ini juga membantu merilekskan tubuhnya ibu ya. Ini yang hal yang paling menyenangkan menurut saya ya. Karena memang, eee, pijat itu juga memberikan refleksi secara langsung ya. Kemudian ini juga bisa dibantu oleh si bapak atau si suami ya, karena memang ada yang namanya pijat payudara. Selain itu juga pijat punggung untuk memperlancar produksi ASI. Karena memang pijat punggung itu juga berpengaruh ya untuk meningkatkan hormon oksitosin, yang di mana hormon oksitosin juga membantu meningkatkan hormon prolaktin dalam memproduksi ASI. Ini pijat payudara artinya juga bisa untuk menghindari terjadinya bendungan ASI ya.
Kemudian, dengan cara juga kita melakukan pumping ya, karena memang pumping itu juga salah satu trik ataupun cara, melakukan pijat payudara seperti itu. Dan yang ketujuh, memerah ASI waktu sebelum tidur dan sesudah. Nah, ini juga sangat tidak kalah penting ya, karena memang sebagai cadangan ya, eee, khawatir sewaktu-waktu kita tidak bisa memberikan ASI secara langsung ya, karena memang tidak bisa kita ketahui kondisi kita, pada saat puasa seperti apa, begitu ya. Jika ada cadangan ASI di dalam freezer, kita juga tidak khawatir. Ini juga, diutamakan bagi bayi yang masih di bawah 6 bulan yang memang, eee seorang ibu sangat mengharapkan bayi tetap mendapatkan ASI secara eksklusif tanpa dibantu, susu formula seperti itu ya. Jadi memang perlu kita, memberikan support system terhadap diri kita, memberikan semangat ya, meyakini diri bahwa kita itu, mampu memberikan ASI semaksimal mungkin ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah di sini makan buah yang mengandung banyak air lah, di sini tidak harus mahal ibu-ibu ya, banyak di, area sekitar kita yang mungkin, eee, yang jual buah-buah yang murah, contoh seperti semangka ya, kemudian pepaya ya, mangga yang mungkin mangga mateng ya, itu boleh ya dikonsumsi oleh kita, seperti itu. Di mana memang, buah yang mengandung serat, mengandung banyak air itu juga, eee, membantu membantu, memperlancar ASI dan tidak mengurangi kualitas ASI tersebut. Nah, bagaimana Ibu-ibu, sudah paham ya? Sudah, bisa dicerna ya? Bisa dipraktekkan secara langsung ya? Jadi, catatan untuk ibu-ibu, jadi pada saat bulan Ramadan ya, tidak ada halangan untuk kita, tidak melakukan ibadah puasa ya, daripada kita mengganti dan membayar fidyah ya, kita bisa menikmati bulan-bulan Ramadan ini dengan kita berpuasa, namun tetap memberikan ASI semaksimal mungkin terhadap bayi. Dengan cara tadi ada 8 tips ya yang bisa ibu-ibu, praktekkan ya, agar supaya tujuan kita dengan memberikan ASI semaksimal mungkin kepada bayi tercapai dan juga ibadah kita juga berjalan dengan lancar seperti itu. Baik, untuk siang ini hanya itu saja yang bisa kita diskusikan. Sampai bertemu lagi untuk besok dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.